Amerika Serikat dan Iran semakin mendekati kesepakatan sementara yang terbatas untuk menghentikan perang. Rancangan perjanjian kerangka kerja tersebut mencakup penghentian aksi militer. Namun, masih menyisakan isu-isu paling kontroversial seperti program nuklir yang belum terselesaikan. Namun demikian, Donald Trump menyatakan bahwa dirinya optimis dan mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah melakukan, kutipannya, pembicaraan yang baik dalam 24 jam terakhir. Dan dia menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan dapat dicapai dalam beberapa hari ke depan. Namun, di balik citra publik ini tersembunyi kenyataan yang sangat berbeda. Dilaporkan bahwa 50.000 personel militer Amerika Serikat yang saat ini berada di Timur Tengah, di kapal induk, kapal perusak, dalam satuan ekspedisi, marinir, dan di pesawat tempur, saat ini telah berada dalam kesiapan tempur. Dan mereka hanya menunggu perintah untuk menyerang lagi. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Apakah ini mendekati kesepakatan, setidaknya untuk sementara, atau hanya ketenangan sebelum serangan baru? Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas bersama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai episode ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Itu sangat membantu dalam memajukan saluran ini. Jadi, Вам за это благодарен. saat ini juga, Gedung Putih masih menunggu jawaban dari Iran atas nota kesepahaman satu halaman yang bertujuan mengakhiri perang dan menetapkan kerangka kerja untuk negosiasi nuklir yang lebih rinci. Awalnya, Gedung Putih menyatakan bahwa mereka menunggu jawaban dalam waktu 48 jam, tetapi waktunya hampir habis, sehingga mereka sudah memberi isyarat bahwa seolah-olah tidak ada batas waktu lagi. Menurut para pejabat, Gedung Putih ingin mencapai terobosan diplomatik sebelum kunjungan Donald Trump ke Tiongkok pada hari Jumat depan. Jika sampai saat itu kesepakatan belum tercapai, maka Presiden Amerika Serikat dapat kembali mempertimbangkan penggunaan kekuatan militer. Secara umum, bagaimanapun juga Trump ingin terlihat, setidaknya sebagai pemenang, meski tidak sepenuhnya di hadapan Xi Jinping. Nota kesepahaman yang terdiri dari 14 poin dan hanya satu halaman sedang dalam tahap pembahasan antara utusan Trump, Steve Witkoff, dan Jared Kushner dengan beberapa pejabat Iran, baik secara langsung maupun melalui perantara. Di antara ketentuan lainnya, kesepakatan tersebut mencakup komitmen Iran untuk memberlakukan moratorium. Moratorium sementara pada pengayaan uranium, persetujuan Amerika Serikat untuk mencabut sanksi dan membuka blokir miliaran dolar aset Iran yang dibekukan, serta pencabutan pembatasan transit melalui Selat Hormuz oleh kedua belah pihak. Moratorium sementara pada. Namun ada juga aspek lain dari perang ini, yaitu Israel. Diketahui bahwa sehari sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan timnya melakukan beberapa percakapan telepon dengan Donald Trump dan para penasihatnya untuk membahas negosiasi antara Amerika dan Iran. Karena di Israel sendiri tidak sepenuhnya memahami apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh Donald Trump. Namun, Israel sekarang menunjukkan bahwa mereka bertindak secara mandiri. Pada hari Rabu, pasukan pertahanan Israel melakukan serangan udara ke Beirut dengan target 2 komandan tinggi Hizbullah. Dan ini adalah serangan Israel pertama ke ibu kota Lebanon dalam beberapa minggu terakhir. Meskipun Trump meyakinkan bahwa Israel akan mematuhi gencatan senjata. Dan sekarang, para ahli mencatat bahwa berita tentang kemungkinan kesepakatan parsial antara Amerika Serikat dan Iran yang dapat menyebabkan dibukanya kembali Selat Hormuz sudah mulai menggerakkan pasar. Secara khusus, harga dunia dan saham global pada hari Kamis mendekati rekor tertinggi. Sementara harga minyak justru menunjukkan penurunan tajam di tengah spekulasi bahwa gangguan pasokan mungkin akan mereda. Dan sumber-sumber menunjukkan bahwa Teheran dan Washington memang telah menurunkan ambisi mereka untuk penyelesaian yang komprehensif, karena perbedaan pendapat masih tetap ada, khususnya terkait program nuklir Iran, termasuk nasib cadangan uranium yang diperkaya tinggi dan batas waktu penghentian aktivitas nuklirnya. Namun, menurut para pejabat, mereka sedang bekerja pada sebuah perjanjian sementara yang bertujuan untuk mencegah kembalinya konflik dan menstabilkan pelayaran melalui Selat Hormuz. Intinya, Gedung Putih telah mengusulkan sebuah kerangka kerja yang akan berkembang dalam 3 tahap utama. Pengakhiran perang secara resmi, penyelesaian krisis di Hormuz, dan kemudian memulai periode 30 hari untuk negosiasi mengenai kesepakatan yang lebih luas. Dan inilah sumber dari Pakistan yang bertindak sebagai mediator dalam negosiasi,
menyatakan bahwa nota kesepahaman satu halaman tentang penghentian konflik secara resmi sudah hampir tercapai, meskipun masih ada perbedaan pendapat antara kedua pihak. Namun intinya sekarang bukan untuk menyelesaikan semua masalah sekaligus, tidak, tetapi hanya untuk menghentikan perang. Selanjutnya, mencoba untuk bernegosiasi lebih lanjut. Usulan ini secara resmi akan mengakhiri perang, di mana aksi militer skala penuh telah dihentikan oleh rezim gencatan senjata yang diumumkan pada 7 April. Namun, tetap perlu diingat bahwa usulan tersebut masih meninggalkan tuntutan utama Amerika Serikat yang belum terselesaikan, yaitu agar Iran menangguhkan program nuklirnya dan membuka kembali Selat Hormuz. Syarat penting lainnya dari Teheran dalam perundingan dengan Washington adalah penghentian serangan Israel di Lebanon. Namun seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, sehari sebelumnya Israel menyerang Beirut, sementara Donald Trump tanpa berkoordinasi dengan sekutu Israelnya, memulai negosiasi dengan Iran setidaknya untuk mencapai kesepakatan parsial. Dan perilaku Israel seperti itu bisa dijelaskan sebagai bentuk kemunduran tertentu. Masalahnya adalah dalam memorandum tersebut tidak disebutkan beberapa tuntutan kunci yang sebelumnya diajukan Washington dan yang telah ditolak oleh Iran. Secara khusus, ini berkaitan dengan pembatasan program rudal dan penghentian dukungan terhadap kelompok proksi di Timur Tengah, termasuk Hizbullah itu sendiri. Dan bagi Israel, ini mungkin adalah isu-isu paling penting, bahkan lebih penting daripada program nuklir Iran. Namun, ada juga masalah dengan program nuklir tersebut. Dalam memorandum tersebut, nasib 450 kg uranium yang mendekati tingkat senjata dan masih dimiliki oleh Iran sama sekali tidak dibahas. Di sisi lain, Iran juga telah melunakkan posisinya terkait negosiasi dengan Amerika, sehingga Teheran tidak lagi menuntut pencabutan blokade sebagai syarat untuk memulai dialog. Sebagai gantinya, Iran menawarkan untuk secara bersamaan membahas pembukaan Selat Hormuz, jaminan keamanan bagi Iran, dan program nuklirnya. Namun, tampaknya Trump benar-benar siap untuk kembali berperang jika kesepakatan kali ini juga gagal. Karena New York Times menulis bahwa Trump telah mengirim sekitar 50.000 personel militer untuk berpartisipasi dalam perang melawan Iran, mengirim mereka dengan kapal induk dan kapal perusak sebagai bagian dari pasukan ekspedisi, di unit marinir, dan di pesawat tempur. Dengan paraset di ransel dan perlengkapan bertahan hidup, mereka semua menjadi bagian dari misi yang diumumkan oleh Donald Trump melawan Iran, yang ia nyatakan, kutipannya, untuk menghancurkan rudal dan menghapus industri rudal mereka dari muka bumi. Namun, seperti yang Anda tahu, operasi seperti itu pada akhirnya tidak pernah terjadi. Namun sekarang dilaporkan bahwa saat ini militer Amerika berada dalam keadaan siaga tempur di wilayah tersebut, sementara Gedung Putih memberikan sinyal yang bertentangan tentang status aksi militer. Sebagai contoh, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa operasi kemarahan epik telah selesai. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menjelaskan bahwa upaya utama segera difokuskan untuk membantu kapal-kapal melewati Selat Hormuz. Meskipun Trump kemudian menjelaskan bahwa bahkan upaya-upaya ini pada akhirnya juga dihentikan. Tapi, yang penting pasukan tetap berada di tempat dan mereka berada dalam keadaan siaga tempur. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya dengan memberikan donasi melalui tautan dan detail pembayaran yang ada di deskripsi video ini. Pilihlah format yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Atau pindai kode QR yang ada di layar Anda. Ini adalah cara paling mudah untuk mendukung kanal ini. Dan jangan lupa berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.